Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah suatu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran, Ibu dan Bapak guru semua, meski dengan segala keterbatasan, pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik di masa pandemi ini. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat mengenai dedikasi, kesungguhan Ibu dan Bapak guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Pemirsa, tantangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan hanya terletak pada bagaimana peran guru melakukan proses transfer ilmu kepada peserta didik atau transfer of knowledge, namun juga bagaimana PJJ bisa tetap berorientasi pada pendidikan karakter atau transfer of value. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pandemi membuktikan teknologi tidak akan menggantikan peran guru, terutama dalam mentransfer pendidikan karakter. Masih dalam rangka Hari Guru Nasional, bagaimanakah sejumlah kebijakan yang baru-baru ini diumumkan oleh Kemendikbud seperti bantuan subsidi upah, kuota internet, dan lain sebagainya dapat memaksimalkan peran guru dalam mentransfer pendidikan karakter kepada murid-murid? Saya akan membahasnya bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Mas Menteri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia, apa kabar? Baik, sehat. Mas Menteri, Anda, Menak, Mendagri, dan Menteri Kesehatan pekan lalu mengumumkan surat keputusan bersama yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah ya untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ini sebetulnya merupakan langkah berani sekaligus berisiko. Tapi ternyata para guru mendukung keputusan ini. Menurut Anda mengapa para guru mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah diberlakukan kembali meski kita masih berada di tengah pandemi? Ya, walaupun saya mendapat banyak masukan dari online dan di sosmed dan lain-lain, saya langsung berbicara dengan guru, orang tua, dan murid-murid di berbagai macam daerah dari Palu, Gianyar, Rotendao, Sukabumi, dan hampir semuanya sangat menginginkan kesempatan untuk bisa melakukan tatap muka, walaupun itu mungkin dengan sifat rotasi. Karena pada saat ini berdasarkan evaluasi kita, resiko daripada mempertahankan PJJ untuk semua yang zona merah dan oranye itu sangat tinggi. Kita sudah melihat ada berbagai macam resiko psikososial yang terjadi, resiko putus sekolah, kesenjangan capaian pembelajaran ini semakin melebar dan ini bisa menjadikan dampak yang sangat permanen. Jadi bukan saja ada krisis pembelajaran atau dari sisi kognitif, tapi psikososial, emosional, dan karakter juga ada banyak sekali berita-berita yang cukup memprihatinkan. Jadi pemerintah harus mengambil sikap bahwa karena banyak sekali juga dari daerah-daerah yang menyebut bahwa mungkin ada beberapa daerah di bawah sub kabupaten, contohnya seperti kecamatan atau desa yang mungkin tidak serawan kabupaten tempat-tempat kota-kota besarnya ya atau tempat perkumpulan yang lebih padat. Jadi ini memberikan Pemda diskresi atau fleksibilitas untuk menentukan mana anak-anak yang paling sulit melakukan PJJ dan apakah tergantung kondisi kesehatan dan COVID di masing-masing daerah itu mereka bisa membukanya, dan itu harus dengan bukan hanya keputusan Pemda. Jangan lupa ada keputusan juga kepala sekolah dan keputusan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. Jadi ujung-ujungnya Mbak Sylvia ini adalah orang tua yang akan menentukan. Bahkan kalau sekolahnya pun buka, orang tua pun yang akan menentukan apakah dia memperbolehkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Jadi itu tidak boleh dipaksa juga. Ujung-ujungnya orang tua yang menentukan, tapi ini adalah proses yang kita lakukan pada saat ini. Mas Menteri, berarti kalau misalnya kepala daerah mengizinkan sekolah dibuka kembali tapi orang tuanya tidak mengizinkan anaknya, apakah berarti anaknya itu akan tetap melaksanakan PJJ sementara teman-temannya yang lain sekolah? Betul sekali Mbak Sylvia. Jadinya
tidak ada opsi untuk tidak masih melanjutkan sebagian komponen PJJ karena protokol kesehatannya yang sudah disepakati keempat kementerian sudah sangat jelas. Hanya boleh 50% kapasitas daripada anak boleh masuk ke kelas di saat yang sama. Sehingga secara langsung setengah dari kelas itu pasti akan tidak ada di sekolah di satu tempat. Jadinya masih ada selama masa transisi ini, kalaupun tatap muka masih rotasi atau shifting. Jadi begitu. Oke, rotasi shifting berarti akan paralel juga. Ada yang sebagian di sekolah, ada yang sebagian tetap PJJ, begitu ya? Betul. Oke, Betul. Mas Menteri, Jadinya Anda menyebut kita memberikan izin ini, pertama kan ini adalah diskresinya Pemda untuk melakukannya. Tetapi pada saat sudah mendapatkan izin dari komite sekolah dan orang tua, pas dibuka pun ada berbagai macam protokol, Mas Sylvia. Jadinya setelah dia sudah melewati checklist daripada ada termogan, apakah ada akses sanitasi dan lain-lain, protokol yang dilakukan pada saat buka sekolah itu sama sekali bukan kayak sekolah normal. Mas Sylvia, protokolnya adalah sekolah yang pada saat kita masuk ke sekolah itu pasti kita nggak mengenal itu seperti sekolah. Yang pertama adalah tadi yang saya bilang, hanya 18 anak per kelas, yang biasanya 36 boleh per kelas. Jadi harus minimal 2 kali rotasi, shifting ya, giliran masuk ke sekolah. Kedua, semua harus pakai masker. Ketiga, tidak ada aktivitas kantin atau aktivitas ekstrakurikuler sama sekali di lingkungan sekolah, hanya masuk sekolah, habis itu langsung pulang. Dan tentunya penjagaan jarak semuanya harus dijaga 1,5 meter. Dan ada berbagai macam ketetapan-ketetapan lainnya, tapi itu yang terbesar, Mbak Sylvia, kira-kira. Jadinya banyak sekali masyarakat mengira kalau tatap muka itu sama, tapi ini sama sekali tidak biasa. Ini adalah tatap muka yang sangat restriksi interaksi antara siswa dan guru, dan juga dengan kapasitas yang jauh di bawah biasanya. Nah, Mas Menteri, dengan berbagai restriksi atau pembatasan-pembatasan yang tidak seperti sekolah normal sebelum pandemi, apakah pembatasan-pembatasan itu tetap bisa menjawab permasalahan yang selama ini ada selama belajar dari rumah? Literasi, numerasi, dan juga pendidikan karakter. Kalau dari sisi kognitif sudah pasti, ini saya dapat langsung dari guru-guru dan orang tua. Bahwa kesempatan anak, banyak tuh orang tua minta sama saya, bisa nggak ya anak saya mungkin aja ke sekolah 1 atau 2 hari seminggu gitu. Jadi ada berbagai macam benefit. Satu adalah kita tahu interaksi dengan guru itu sangat penting. Kalau dia butuh menanya dengan guru, isu-isu yang dia alami, apalagi anak-anak yang lebih ketinggalan di kelas, dia sangat membutuhkan interaksi dengan guru. Kedua adalah dari sisi praktis, daripada biaya kuota dan data internet yang perlu digunakan akan dramatis menurun yang harus dikeluarkan, karena juga dia bisa memberikan PR-nya dia dan memberikan tugas-tugasnya langsung kepada guru dan bisa mempertanyakan hal yang lain. Dan yang ketiga adalah dampak psikososial. Untuk bisa paling tidak bertemu secara tatap muka walaupun dengan menjaga jarak, bertemu dengan teman dan bertemu dengan guru, perasaan kesepian itu anak akan secara otomatis menurun. Jadi ini yang banyak orang tua menyebut sekarang ini ada krisis kesepian, krisis loneliness yang ada di anak-anak kita, dan itu pasti akan berubah walaupun mereka nggak boleh main-main ya, nggak boleh main-main, nggak boleh kantin, nggak boleh bermain olahraga dulu, tapi aktivitas sekolah diperbolehkan. Oke, selain pendidikan kognitif, psikososial, Kemendikbud kan concern ya soal pendidikan karakter. Ketika kita pada saat menjalani PJJ, tentu saja pendidikan karakter seperti ini tidak bisa dijalankan secara optimal. Sementara Kemendikbud tetap ingin mendorong pendidikan karakter itu tetap dijalankan dalam kondisi apapun. Sebetulnya seperti apa sih pendidikan karakter yang ingin didorong Kemendikbud agar terjadi pada para murid ini? Ya, ini adalah searah dengan visi Pak Presiden mengenai SDM unggul, dan kami menginterpretasikannya sebagai visi Merdeka Belajar. Dan ini Merdeka Belajar di dalam peta jalan pendidikan kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan dari profil pelajar Pancasila ini ada berbagai macam profil-profil, ada 6, tapi yang ada ketuhanan yang Maha Esa, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, ini semuanya kemandirian, ini adalah bentuk-bentuk karakter, gotong royong, ini adalah emphasis dan fokus kepada baik kurikulum kita, proses pembelajaran kita, bagaimana kita mengevaluasi guru dan mengevaluasi murid-murid, itu harus semuanya turun dari profil pelajar Pancasila ini. Dan itu adalah pendidikan karakter.
Jadinya ada beberapa contoh-contoh perubahan yang akan kita coba lakukan. Yang pertama adalah kami akan mengukur karakter. Pertama kalinya di Indonesia kami akan mengukur nilai-nilai karakter melalui asesmen nasional. Yang salah satunya bukan cuman asesmen kompetensi minimum, tapi ada survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana kita akan bisa melihat potret daripada nilai-nilai Pancasila yang ada di anak-anak kita. Jadi yang pertama itu adalah gebrakan terbesar. Pertama kalinya kita mengukur nilai-nilai Pancasila di asesmen nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin anak-anak kita bukan hanya belajar di dalam ruang kelas yang dapat ilmu dari guru, tapi juga mengerjakan berbagai macam project based learning, di mana dia aktif di dalam lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, berpartisipasi di dalam proyek-proyek sehingga mereka mendapat kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi yang mendirikan karakter. Mereka bisa ketangguhan dia, resiliensi, adaptability dia, kemampuan dia bekerja sebagai tim, kemampuan dia berpikir secara kreatif, memecahkan masalah di dunia yang nyata, dan juga berkontribusi untuk masyarakatnya. Jadi ini adalah salah satu arah perubahan terbesar yang kita inginkan, bahwa ada waktu dan ruang diberikan kepada sekolah untuk melakukan berbagai macam project based assignment gitu. Sama juga di perguruan tinggi, Mbak Sylvia. Kita ingin anak-anak kita keluar dari kampus untuk bisa mendidik karakter dia, belajar berenang di lautan terbuka. Bukan hanya di kolam renang akademia, tapi juga di lautan terbuka, sehingga pada saat mereka akhirnya lulus, mereka akan menjadi perenang yang sangat baik. Baik, oke. Mengukur nilai-nilai karakter dengan survei karakter, kemudian juga ada project based learning. Ada banyak terobosan-terobosan yang Anda ciptakan, ada banyak bantuan yang Anda berikan kepada para guru selama pandemi ini, dan bagaimana bantuan ini bisa berdampak langsung kepada para murid, pada pendidikan karakter para murid. Kita akan bahas sesaat lagi, Mas Menteri, usai jeda. Kembali lagi bersama kami pemirsa, kami masih bersama dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Mas Menteri, hasil survei Indobarometer kan menempatkan Anda sebagai menteri dari kalangan profesional terbaik. Anda dinilai memiliki banyak program terobosan. Apa sebetulnya terobosan-terobosan yang Anda ciptakan? Ya, ada beberapa terobosan-terobosan yang menurut saya mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat. Tapi mungkin terobosan yang terakhir ini adalah terobosan-terobosan yang terfokus kepada guru-guru yang non-PNS ya, yang selama ini kita selalu bicarakan guru-guru honorer. Jadi menurut saya salah satu hal mungkin persepsi publik adalah bahwa sekarang sudah mulai ada momentum kita memberikan suatu jawaban terhadap pertanyaan guru honorer, kenapa kita ini dibayar sangat sedikit padahal banyak dari kita yang bisa membuktikan kelayakannya gitu. Jadinya yang kita lakukan secara konsisten dari awal, dana BOS pertama, dana BOS kita relaksasi untuk memberikan bisa jauh lebih banyak menggunakan dana BOS kepala sekolah untuk membantu upah guru honorer. Yang kedua kita lakukan untuk 2 juta guru non PNS, kita telah mengeluarkan bantuan subsidi upah ya, totalnya sebesar 3,6 triliun untuk 2 juta guru non PNS dan dosen non PNS untuk diberikan uang sebesar masing-masing 1,8 juta. Ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi mereka terlindungi sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dan yang ketiga adalah mungkin kabar yang angin segar yang besar untuk tahun 2021. Yang tadinya banyak sekali guru-guru honorer harus mengantri untuk melakukan tes seleksi, dia harus tidak mendapatkan kuota atau tidak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kelayakannya. Di tahun 2021 kita akan mengadakan seleksi massal di mana semua guru-guru non-PNS bisa membuktikan dirinya, kesempatan untuk membuktikan kelayakannya melalui tes seleksi untuk menjadi P3K, di mana kalau dia lolos seleksi, dia akan bisa mendapatkan nafkah yang lebih layak dan juga di anggarannya disiapkan dari pemerintah pusat. Jadinya ini mungkin satu hal klarifikasi bahwa ini bukannya pengangkatan 1 juta guru honorer, bukan. Ini adalah kita menseleksi, tapi perbedaannya seleksinya sekarang semua boleh mengambil seleksi dan tidak akan ada limitnya karena online. Dan kedua, mereka bisa mengambil beberapa kali seleksinya. Kalau gagal pertama kali bisa ada 2 kesempatan lagi
untuk melakukannya, dan yang terakhir akan diberikan materi untuk pembelajaran. Jadi ini beberapa hal yang sangat berbeda dari sebelumnya. Baik. Tapi yang lolos seleksi itulah yang akan diangkat dengan P3K, dan itu yang akan dijamin oleh pemerintah pusat. Oke, Kira-kira kebijakan BSU untuk para guru honorer, kemudian juga seleksi massal di tahun 2021, ini kan pasti kebijakan yang dianggap sebagai angin segar bagi guru-guru honorer. Jika status dan kesejahteraan guru honorer lebih terjamin, apakah ini akan secara otomatis mempercepat transformasi dunia pendidikan Indonesia? Ya, tentunya ini bagian daripada solusi meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Banyak dari guru-guru honorer kita yang memang sangat baik dan layak untuk dijadikan P3K, mereka itu sekarang banyak yang demotivasi karena dengan berbagai macam upaya mereka juga masih belum diapresiasi sama negara gitu. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikannya. Dan saya rasa kalau banyak sekali guru-guru honorer kita yang memang layak mendapatkan status P3K, dan mereka tidak perlu khawatir mengenai kesejahteraannya seperti sebelumnya. Dan karena itu mereka akan bisa fokus dan konsentrasi kepada murid-muridnya, kepada melakukan inovasi di bidang pembelajaran, mengenai bagaimana meningkatkan rasa kesenangan murid-muridnya dalam pembelajarannya dia, menciptakan kurikulum yang lebih menarik, menciptakan kelas-kelas yang lebih menarik, berkolaborasi dengan guru-guru lain. Jadi saya rasa dampak ini akan sangat signifikan. Dan guru-guru yang lain akan juga bisa melihat guru-guru honorer yang lolos seleksi dan mana yang tidak lolos seleksi. Dan mereka akan punya aspirasi untuk meningkatkan ilmu mereka untuk bisa lolos seleksi itu. Dan itu pasti akan menimbulkan motivasi untuk memperbaiki diri, motivasi untuk menambah ilmu. Jadi ini adalah salah satu inisiatif kita. Tentunya kita ada berbagai macam inisiatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dari transformasi pemilihan dari guru penggerak ke kepala sekolah dan pengawas. Karirnya itu akan kita tingkatkan kualitas dan standarnya, dan juga mengganti UN sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan asesmen kompetensi yang memetakan sekolah tapi dengan standar yang internasional, sehingga kita punya pemetaan dan punya benchmark terhadap standar global juga. Jadi itu beberapa gebrakan-gebrakan yang menurut saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Oke, Mas Menteri, sebelum ke pertanyaan terakhir, saya penasaran, sudah adakah ketetapan berapa kuotanya nanti yang guru yang akan diterima pada seleksi massal 2021 ini? Tidak ada kapasitas untuk mengambil tesnya, ada kriteria siapa yang boleh mengambil tes, tetapi kami sudah menyiapkan sampai dengan kapasitas sampai dengan 1 juta guru. Jadinya kalau dari misalnya kalau yang mengambil tes itu 2 juta, kita bilang yang 2 juta yang mengambil tes di 2021, tapi yang misalnya yang lulus cuma 300.000 lulus P3K, ya 300.000-nya akan kita terima gitu. Kalau tapi yang sisanya bisa mencoba lagi, mungkin di tahun berikutnya apa di tahun yang sama ya. Jadinya mekanismenya seperti itu. Jadi banyak saya dengar dari berbagai macam guru honorer, oh jangan, kita harus memprioritaskan yang sudah lama berapa tahun bekerja sebagai guru, jangan yang lama. Ini udah tidak relevan lagi karena bukan ada prioritas, ada satu standar, siapapun yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi standar itu akan bisa diangkat menjadi P3K. Jadi tidak harus ada khawatir lagi siapa yang duluan gitu. Karena ini bisa tesnya dengan kapasitas tes untuk asesmen kompetensi kita. Kita menggunakan infrastruktur yang sama sehingga semua besar punya sekali kesempatan kapasitas yang sama ya. Mas Menteri, terakhir pada beberapa kesempatan kan Anda menyampaikan bahwa fokus pendidikan itu adalah murid, murid, dan murid. Apakah bantuan-bantuan yang tadi sudah banyak Anda kucurkan ke para guru ini sudah terlihat dampak positifnya bagi murid dan terutama penguatan karakter murid? Ya, saya rasa beberapa dampak kebijakan tentunya harus kita lihat di masa depan ya, mungkin karena ini lagi masa pandemi. Tapi dampak terhadap misalnya mental orang tua, saya berbicara sama orang tua yang bilang itu kuota internetnya dari Kemendikbud itu menjadikan saya tidak harus stres lagi. Saya tahu bahwa anak saya kadang-kadang saya harus milih, Pak, mau hari ini nge-zoom apa tidak, itu saya kasihan luar biasa. Tapi dengan kuota belajar itu udah tidak ada lagi. Ada kepala sekolah di SLB yang berbicara dengan saya bahwa Mas Menteri, itu waktu dana bos itu boleh dibuka diskresinya untuk bisa dilakukan berbagai macam hal yang dibutuhkan di masa krisis itu melegakan luar biasa guru-guru honorer kita, karena memang kebutuhannya semua sekolah berbeda-beda. Pada saat
kita mendengar dari guru-guru honorer, mereka itu banyak dari mereka, apalagi yang bahkan guru-guru di swasta yang menerima BSU ini, membilang bahwa kalau tidak ada bantuan ini, saya tidak tahu mau kemana, Mas Menteri. Gitu. Jadi ini adalah anekdot-anekdot, cerita-cerita yang real dari lapangan yang saya dengar, bahwa sebenarnya pemerintah itu dirasakan hadir di tengah krisis ini untuk para guru-guru kita dan juga guru-guru honorer. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.